Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 25 Maret 2021, tepatnya di hari Kamis ya. Di hari Kamis, di minggu keempat, ya biasalah ya, mendekati awal bulan, kita sedikit goyang market kita. Hari ini ya banyak informasi penting sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya, sekaligus warning. Sebenarnya warning ini sudah saya informasikan dari beberapa hari terakhir ya. Warning ini sudah saya informasikan dalam beberapa hari terakhir. So buat teman-teman yang memang mau tahu informasinya, IHSG kenapa sih Om, apakah mungkin ke 6.000, apakah kalah gara-gara Dewa Kipas dan sebagainya, Anda bisa tonton. Nah, tapi saya mau kasih sedikit motivasi, kasih sedikit ya maybe beberapa buah kata yang mungkin bisa menyemangati teman-teman, bisa membuka pandangan, sudut pandang teman-teman terhadap pasar modal. Ya, siapa tahu dengan kata-kata dari saya ini teman-teman mulai semangat kembali ya, mulai aktif kembali dalam trading gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, sebentar nih. Nah, kalau Anda tidak mau tonton ceramah saya gitu ya, Anda skip saja video ini sampai pertengahan. Nanti pertengahan akan dibahas market dan lanjut sedikit pembahasan saham, karena yang request banyak banget nih. Oke, sebelum itu mau info saja, FTHC Batch 5 ya, itu sudah 80 orang ya, ditambah booking sudah sebenarnya tembus 100 orang. Yuk, buat yang mau coba belajar, upgrade ilmu, investasi layar ke atas, ya silakan chat ke staff Silent. Lalu kalau mau join VVIP, ya ingat, market begini, Anda kalau tidak dibimbing, tidak ada yang ngasih tahu, ini cut loss, ini hold, mati. Ya, setidaknya loss itu kayak gini ya, oke lah. Ya, di VVIP pun kita ada beberapa saham yang kena floating loss. Bahkan ada satu saham yang kena ARB hari ini. Ya, nggak masalah. Ya tapi setidaknya ada plan yang jelas. Ya contoh, kayak tadi di VVIP di hari ini kita selamatin WIM. Ya, WIM rekom di sini gagal, dia drop. Ya, saya ada info antri di 800, 820, 840, dapat di 820, closing 875. Dari yang loss 5% jadi plus. Nah, ini Anda butuh mentor yang bisa membimbing Anda, setidaknya lossnya berkurang deh. Setidaknya saya harus tahu deh mau ngapain. Nah, seperti itu ya. Jadi daripada loss Anda makin gede-gede, lebih baik Anda cari mentor. Bukan VVIP saja ya, bukan silent trader saja. Siapapun itu yang bisa membuat bisa memandu Anda dengan baik, ya silakan. Nah, tapi kalau di silent trader, saya bermurah hati ya, VVIP juga lagi ada promo ya, biar teman-teman terjangkau, teman-teman bisa coba manfaatin promonya. Ya, seperti itu. Karena kalau saya ya, teman-teman VVIP tahulah bahwa saya tidak pernah meninggalkan member saya seperti itu, dan plan yang saya kasih saya benar-benar selalu maintain dengan sebaik mungkin. Ya, in case plannya gagal dan terpaksa harus cut loss pun ada plan-plan penyelamatan lainnya. Jadi benar-benar intinya sebisa mungkin, sebaik mungkin diselamatkan. Ya, contohnya WIM. Ini salah satu plan yang berhasil di kala market merah, justru kita bisa exit profit. Ini salah satunya ya. Lalu berikutnya ya, mau join FTHC, mau join VVIP, silakan ke staff Silent. Ya, lalu berikutnya saya mau info apa lagi? Ya, udahlah. Oke, saya mau cerita dulu. Ya, saya mau cerita sedikit tentang kondisi market yang seperti ini. Ya, saya yakin sebagian dari teman-teman ini portofolionya sudah cukup kacau. Ya, mungkin sebagian rata-rata minusnya 5%, 10%, bahkan ada yang 20% dan sebagainya. Mungkin teman-teman sekarang dalam kondisi gua sebenarnya nggak cocok di saham atau gimana ya. Mungkin teman-teman ada berpikir, ya pasti udah kepikiran nih, apa gua nggak cocok trading saham ya? Apa beneran saham ini judi ya? Apa gua memang rezeki bukan di saham ya? Saya yakin teman-teman sebagian ya, pasti dari salah satu penonton ini pasti ada yang berpikir seperti itu. Saya pun sama. Saya pun dulu berpikir seperti itu. Saya dulu ya, ini saya cerita saja ya, saya dulu merasa bahwa saham itu judi. Ya,
Oke. Jadi sama nih, saya waktu awal mula trading itu ketika marketnya lagi bullish. Waktu awal buka rekening itu market lagi bullish. Ya, kalau bisa dibilang jokesnya ialah angkatan COVID. Istilahnya. Ya, istilahnya ialah angkatan COVID kan marketnya lagi baru naik tuh. Nah, jadi enak aja. Cari cuannya enak aja. Kayak gitu. Nah, tetapi karena saya maaf ya, masih belum fit. Karena saya daftar atau lahir di pasar modal itu pada saat marketnya bullish. Jadi ketika marketnya ngedrop atau correction, saya nggak terima. Dan langsung saya ngejudge, oh saham ini judi. Ya. Dan dengan ya balik lagi ya, karena merasa sudah pintar akibat marketnya bullish ya, saya beli ini cuan, beli ono cuan. Ketika ketemu market yang sideways atau koreksi parah, waktu itu koreksi parah, wah. Ya, uang semua di porto sisa 30%. Ya, terus sisa 30% pun saya tarik untuk kebutuhan pribadi. Karena waktu itu yang saya pakai pun bukan uang dingin, bukan uang panas juga ya, tapi uang yang memang mau digunakan dalam beberapa bulan yang akan datang. Saya gunakan, ya karena saya nggak tahu nih, market tiba-tiba bisa koreksi, semua saham bisa koreksi. Yang saya tahu dulu, market saham pasti naik. Turun dikit naik, turun dikit naik. Nyatanya turun. Nggak ada kata naik. Nah, di saat itu saya sisa modal 2 juta rupiah. Ya, itu pun udah uang jajan saya ya selama 1 bulan, uang makan dan sebagainya, itu saya taruh di saham. Ya. Nah, kondisinya mungkin sekarang sama nih dengan teman-teman. Teman-teman mungkin sekarang sedang galau. Teman-teman mungkin sekarang merasa udah patah semangat, sudah depresi, sudah nggak tahu harus ngapain. Pesan saya tetap semangat. Ya, Anda lihat ya, orang-orang ataupun trader-trader di luaran sana, trader Indonesia ya, yang sudah sukses, yang sudah terbukti bisa survive di pasar modal puluhan tahun, dari zaman krisis di 2008 misalnya bertahan sampai sekarang ya, mereka semua punya cerita kelam masing-masing. Cerita kelam itu apa sih, Om? Ya cerita di mana kondisinya sama dengan teman-teman. Ya mungkin sekarang ada sebagian teman-teman yang kejebak di waran 50% lebih, kejebak di bank kecil 50% lebih, dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka trader-trader profesional pun pernah mengalami masa kelam tersebut. Jadi, apa yang Anda alami saat ini sebenarnya secara tidak langsung Anda sedang membuat cerita Anda sendiri. Ya, you make your own story. Jadi, Anda buat cerita Anda sendiri untuk jadi seorang profesional trader. Nah, pengalaman-pengalaman setiap hari yang Anda dapatkan di pasar modal, ini akan menjadi modal, akan menjadi bekal Anda untuk nantinya jadi sukses di pasar modal. Ingat, bertahan, survive, konsisten di pasar modal tidak dalam waktu instan. Ya, jadi ada yang nanya, Om, kapan sih bisa trading? Ya bisa trading mah sehari juga bisa. Tapi mempertahankan konsistensi 1 hari mustahil. Minimal di atas 1 tahun. Baru tahu konsistensinya gimana. Minimal harus merasakan ketika market bearish, ketika market bullish, ketika market sideways. Nah sekarang teman-teman beruntungnya market bullish sudah ngalamin 2020 pertengahan ke atas ya. Kalau 2020 awal kan bearish. Nah, kalau Anda join dari 2020, sempat ngalamin bearish, sempat ngalamin bullish, sempat ngalamin sideways. Jadi, bekal ini sangat penting dan Anda harusnya bersyukur. Kenapa? Karena kalau emang Anda cita-citanya mau jadi trader sukses, mau financial freedom, mau trading saham aja setiap hari di rumah, maka ya ini momen yang tepat untuk Anda semangat, untuk Anda belajar lebih giat, untuk Anda mempelajari seluk-beluk pasar modal lebih intens lagi. Karena Anda sudah tahu cara trading di market bullish seperti apa, Anda sudah tahu trading di market bearish. Ya ini kalau saya gambarkan nih roadmap-nya kayak gini. Ini market bearish, ini market bullish, ini market sideways. Ya ini kan roadmap-nya. Nah jadi Anda sudah melewati 3 fase nih. Ya, dan ketika Anda belajar dengan serius, ya, tentu ketika fase ini berakhir, jadi nggak ada selamanya istilah sideways, nggak ada selamanya istilah bearish, nggak ada selamanya istilah bullish, teman-teman. Jadi ketika masa bearish ataupun sideways-nya sudah selesai, ya,
maka ya let's say lah, saya ngomong nanti akhir tahun juga marketnya naik. Nah, ilmu yang sudah Anda dapatkan nih, pengalaman pahit yang sudah Anda dapatkan ya dalam bulan Februari dan bulan Maret ini, Anda akan menjadikan bekal Anda untuk trading ketika market bullish. Jadi, nanti ketika market bullish nih, Anda bisa profit sangat luar biasa. Anda sudah nanti paham cara pasang trailing stop. Anda sudah paham bagaimana cara bandar menggerakkan harga suatu saham. Anda juga sudah tahu bagaimana saham ini bisa prospek naik hingga puluhan persen, bahkan multi bagger di atas 100%. Nah, sekarang tugas Anda untuk belajar. Ya, trading ya tetap trading. Belajar tetap belajar. Jadi, kesempatan, ya saya mau kasih tahu market bearish seperti ini benar-benar kesempatan Anda untuk belajar. Contoh simpelnya belajar apa sih Om? Belajar support resistance. Contoh. Ya, ini contoh belajar support resist penting. Jadi nanti ketika market sudah bullish atau market sideways dan lain sebagainya, Anda setidaknya dapat ilmu menentukan titik support. Contoh seperti ini. Ya, WIM. Di manakah support kuatnya berada? Di 800 misalnya saya bilang. Kenapa? Ya, oke lah, saya tidak bisa jelaskan detailnya. Yang jelas di sini merupakan area yang memang yang sulit ditembus. Ya, Anda kalau bisa cek WIM ini tidak pernah nembus. Ya, ini pun sekali tembus di tanggal 4 Maret, abis itu naik lagi. Jadi, ini merupakan base support ataupun support kuat. Nah, lalu apa hubungannya Om dengan market bearish? Nah, ketika market bearish, kita tahu teknik support kita, gambar support yang sudah kita buat ini benar-benar support kuat gak sih? Karena kalau bukan support kuat, pasti jebol. Ya, karena kalau bukan support kuat, 90% mudah sekali jebol di market bearish. Tapi, kalau support kuat yang kita gambar benar, ya, maka dia akan kuat meskipun market bearish sekalipun. Anda bisa cek contohnya WIM. Saya selalu bilang di morning briefing VVIP dengan teman-teman, oke, WIM silakan batas 800. Ya, Anda mau average down dekat-dekat 800 karena membal seperti ini. Nah, ini kan Anda dapat ilmu baru. Contoh apalagi, misal ya, apa namanya, tebik. Di manakah supportnya? Di 2000. Kok bisa di 2000? Panjang ceritanya. Tapi yang jelas kalau Anda perhatikan, ya, ketika nyampe range ini, ya, ini membal sekali, ya kan, ini ke-reject sekali, ke-reject 2 kali, 3 kali, 4 kali, nah ini 5 kali, hari ini breakdown. Ya, lalu kalau support kuat yang dijebol, itu drop, ataupun misalnya sahamnya jebol support, apa yang terjadi? Cut loss. Kenapa? Karena nanti Anda melihat ketika support kuat dijebol, ya, ketika ada suatu support kuat dijebol, sahamnya akan turun. Nggak ada harapan. Contohnya apa? TINS. Ya, jadi banyak banget TINS ini rekom kita juga swing. Cut loss, ya 7%. Cut loss 7%. Ya, lumayan sih. Cuman, justru kalau di VVIP saya bilang, udah cut loss aja. Kenapa? Ya, orang udah breakdown kok. Ini kan support nih. Ya, orang sudah dijebol ya mau gimana lagi? Apalagi yang harus diselamatkan? Kan seperti ini. Ya, awalnya kan kayak gini nih, support kuat nih ya. Ya, kayak support kuat, tiba-tiba dijebol. Waktu itu gara-gara timanya minus 7% kalau tidak salah. Ya, teman-teman pasti ingat. Ya sudah, ketika sudah cut loss, nanti Anda lihat nih, saham-saham sekarang yang jebol support kuat. Ya, Anda lihat seminggu, 2 minggu ke depan. Maka nanti kayak TINS model. Nah, Anda kalau hold ya mati. Nah, jadi kan ini ilmu baru. Ya, ini ilmu baru. Nah, contoh apa lagi? Tekim, misal, bisa. Contoh aja ya. Ini contoh aja ya. Jadi, maksudnya ya jangan kayak market begini Anda sudah depresi. Aduh, ya. Ini saya kan apa namanya, konsultasi ya, member VVIP. Itu banyak juga yang mereka ikut-ikutan orang, kena pom-pom orang, itu loss-nya lebih gila lagi. Tapi mereka tetap semangat, tetap mau belajar. Nah, Anda harusnya ikut seperti mereka, tetap semangat gitu. Jadi jangan loss 3%, Anda udah merasa paling menderita di pasar saham. Wah, susah. Ya, justru menurut saya semakin Anda menderita gitu ya, dan Anda tahu bagaimana cara mengatasi derita tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari, maka Anda bisa sukses. Tapi kalau Anda dikit-dikit menderita dan tidak tahu cara mengatasinya agar tidak menderita lagi, menderita itu dalam arti rugi ya, ya maka Anda gitu-gitu aja di pasar saham. Mendingan nggak usah trading saham, karena nggak ada perubahan. Ya, makanya dari itu mungkin banyak trader-trader yang sudah 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, ya gitu-gitu aja.
Mohon maaf nih, ya bukan menyindir, tapi ada yang gitu-gitu aja. Cuan, rugi, cuan, rugi. Ya karena mereka nggak ada motivasi untuk bener-bener belajar. Mereka nggak bener-bener terpukul. Kayak saya, bener-bener terpukul, dikejar-kejar investor karena harus balikin uangnya karena sudah saya hilangkan di pasar modal gitu, cut loss gede-gedean. Dari situ saya bener-bener termotivasi untuk belajar mati-matian. Dan sampai sekarang ini berhasil. Ya jadi ibarat nih, ya bersyukurlah. Anda kalau merasa lagi loss, lagi masa posisi tersulit, bersyukur. Ini titik balik. Kayak contoh IHSG, ini merupakan titik balik Anda nih. Ya misalnya ini kehidupan Anda. Ya, ini kehidupan Anda seperti ini, tiba-tiba Anda trading rugi. Nah, disinilah titik balik. Anda harus menemukan titik balik Anda di sini. Ya, inilah titik balik Anda untuk jadi trader hebat. Apakah pertanyaannya bisa langsung balik? Tidak. Ya, pertanyaan apakah langsung bisa seperti sedia kala? Tidak. Pasti butuh waktu. Nah, maka dari itu, step by step. Ketika sudah tahu letak salah di mana, pelajari. Ketika tahu sudah letak salah di mana, jangan diulangi. Dan akhirnya cepat lambat ya, dengan berbagai proses pengalaman pahit yang sudah Anda dapatkan, Anda akan terus menjadi trader yang profesional. Jadi roadmap-nya sama nih seperti IHSG kali ini. Ya, Anda harus cari titik balik Anda. Ya, sekarang mungkin Anda dalam posisi yang di bawah. Semoga Anda segera menemukan titik balik Anda, ya, sehingga Anda tetap semangat ya, trading, belajar dari YouTube, dari buku, dari SCAC, dan lain sebagainya. Sehingga nanti beberapa tahun yang akan datang, Anda akan cerita nih, sama seperti saya nih, Anda akan cerita bahwa, oh, gue dulu pernah rugi loh di saham-saham bank kecil. Tapi gue kuat mentalnya. Sehingga sampai sekarang. Nah, saya yakin Anda yang semangat akan mencapai titik itu di masa depan. Ya, saya yakin. Kalau saya saja yakin, kenapa Anda sendiri tidak yakin? Kan gitu. Ya, jadi semua harus berawal dari keyakinan. Oke, balik lagi ke Tekim. Tekim, 14.000 support. Nah, kalau Anda lihat, kalau Anda tidak mau cut loss dari 14.000, sekarang sudah 11.000. Masih bisa potensi ke 10.000. Ya sudah, loss Anda makin gede, makin gede, makin gede. Jadi, ya di STAC pun juga sangat diajarkan benar-benar terkait support. Ya, belajar support resistan, ini merupakan salah satu materi yang luar biasa. Penting, simple tapi penting. Ya, jadi, ya itulah kurang lebih 17 menit. Astaga. Ya, 17 menit. Oke, kita langsung saja bahas market. Ya, kita akan langsung saja bahas market untuk perdagangan besok. Ya, ini agak mengkhawatirkan, jujur. Kita langsung to the point aja. Ya, ini market agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena saya predik memang dia koreksi. Sesuai prediksi saya benar ya, dia uji 6.200, tapi ini hampir breakdown. Nah, ini yang saya takutkan nih. Dia hampir breakdown. Kalau kita ini pas-pasan gitu sama area support kuatnya. Nah, yang saya takutkan lagi bukan di IHSG-nya, tapi sentimen yang ada. Oke, contoh ini nih. Ya, penutupan pasar. Rupiah melemah ke 14.420. Wow. Ya, rupiah kita yang dulu kuat di bawah 14.000 sekarang sudah mau 14.500. Ini kan secara tidak langsung akan memberatkan pasar saham. Ini kan secara tidak langsung memberikan sentimen negatif untuk pasar saham. Lalu apalagi yang jelek? Bursa regional, teman-teman. Bursa regional Asia ini hancur lebur. Ya, saya sudah cerita kemarin ya. Saya ambil contoh Hong Kong dan Nikkei, Tokyo. Ya, kalau Anda cek, terutama di dua indeks yang merupakan indeks nomor 1 di Asia gitu ya. 2%. CSI Shanghai punya 1%. Ya, 1%, 1,6. Ya, India 1%. Ya. JCI ini kita Jakarta Composite Index 1,5. Ya, Arab, Taiwan, Thailand, ya, Singapura agak stabil ya. Saya nggak tahu nih kenapa stabil. Ya, Hang Seng. Nah, ini kan ibaratnya big caps-nya itu pada tumbang. Ya, kalau kita lihat Hang Seng seminggu ke belakang 7%, Tokyo 5%, Shanghai 6%, ini bahkan 10% untuk CSI 300 dan Shanghai 50. India pun bahkan 3%. Ya, Taiwan 5%, kita pun tanpa sadar sudah drop selama sebulan terakhir itu 2%.
Jadi bursa regional tumbang. Ya, that's why market kita keikutan. Nggak ada katalis lagi. Ya, nggak ada katalis. Kenaikan yield dari obligasi terus naik, rupiah melemah, udah makin panik selling. Big fund pun mungkin mulai rebalancing. Mungkin saja dia rebalancing. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Nah, jadi besok market gimana? Kalau secara teori, ini sih awalnya saya yakin rebound. Tapi sekarang 50-50. Kenapa? Karena tekanan jual masih tinggi. Yang saya takutkan, besok bursa regional itu masih correction, market kita breakdown. Ini jujur agak mengkhawatirkan menurut saya. Nah, oke. Lalu pantauannya, intinya untuk besok, ya, bagaimanapun, ya, kalau marketnya closing di bawah 6150, Anda harus siap untuk kurangin porsi. Karena market akan masuk ke dalam zona sideways baru, yaitu di sekitar ini zona sideways pertama. Ya, dia akan masuk zona sideways tengah itu di 6000 sampai 6200. Ya, ini akan bergerak di range ini nih. Market akan sideways di sini. Dan yang ditakutkan itu akan ke bawah 6000. Mungkin gak, Om? Menurut saya mungkin. Dengan katalis yang tidak ada, mudah banget untuk turunin market ke 6000. Tapi kalau di bawah 6000 ya harus lihat sikon market nanti. Tapi yang jelas secara weekly pun sangat rentan untuk koreksi. Ya, weekly-nya sangat rentan. Jadi ya Kamis Jumat sisa 2 hari. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, apakah market akan amblas. Ya, tapi kalau memang amblas ya tugas Anda untuk cari emiten-emiten yang disupport, kuat, yang bandar akum kayak WIM tadi, ya, sehingga Anda setidaknya masih bisa profit. Ya, tapi kalau seperti ini, ya, tinggal Anda tentuin kalau memang saham ini prospek untuk beberapa tahun yang akan datang, ya Anda hold, gak masalah. Tapi kalau memang Anda rasa emiten-emiten ini yang Anda pegang itu nggak bagus, cuman ikut-ikutan aja, ya maksudnya market naik dia ikut naik, market jeblok dia ikut jeblok, Anda mending out dulu. Ya, cut loss itu udah pasti lah, cuma nyangkut itu kan pilihan. Ya, jadi ini bahaya nih, menurut saya ini agak rawan. Kapan rebound? Minggu depan pasti ada sedikit technical rebound. Saya yakin minggu depan. Ya, cuman Kamis Jumat ini tunggu konfirmasi di hari Kamis. Ya, tapi entah kenapa pasti ngedrop sih. Ya, ini pasti ngedrop seperti ini nih kejadiannya. Nah, tinggal tunggu titik baliknya. Saya nggak tahu di berapa. Ya, seperti itu kurang lebih. Sisanya ya Anda tentuin berdasarkan trading plan masing-masing. Oke, kita akan langsung masuk ke saham bahasan. Pertama mungkin watchlistnya yang nanya bank kecil semua menarik. Ya, baca misalnya BBYB. Tadi ada Denar, itu live trade kita juga. Ya, Befik tidur lagi ya, Befik. BGTG, ARB, INPC. Nah, pokoknya emiten-emiten bank yang masih bangun itu menarik. Ya, karena dengan market seperti ini, mungkin saja bandarnya akan switching lagi ke bank-bank kecil untuk dia goreng. Karena biasanya, memang ketika marketnya jelek, pasti ada sektor gorengan yang digerakin. Entah saham gocap pada diterbangin, saham-saham yang biasa lot bid offernya cuma 100 lot tiba-tiba terbang, saham-saham bank-bank kecil yang misalnya sudah koreksi banyak kayak gini itu diterbangin. Nah, tapi terbangin bukan berarti naik. Tidak. Ya, dia cuma hanya sedikit mengalami technical rebound, habis itu lanjut turun. Ya, jadi Anda cuma bisa manfaatin untuk fast trade. Oke, Anda cuma bisa manfaatkan untuk fast trading. Bank-bank kecil. Siapapun yang nanya bank kecil itu bisa. Ya, oke. Nah, lalu ada pertanyaannya selalu sama. Ya, jadi ketika marketnya merah, pertanyaannya seperti ini. Buat invest jangka menengah bisa gak, Om? Sama, member VVIP saya juga sering tanya. Ya, posisi floating loss. Nah, untuk emiten apapun, gak cuma Asri dan WIM, ya, yang lebih penting dari sekedar ini prospek gak sih? Itu ialah komitmen Anda keep jangka menengah. Komitmen ini yang sangat amat susah.
Contoh, saya cerita sedikit lagi. Kita ada VVIP yang khusus invest, VVIP silent investor, membernya sekitar 300. Saya kasih tahu ya, di saat market seperti ini nih, 3 hari merah, ya, salah satu emiten kita itu naik hampir 25%. Bahkan tadi hampir naik sekitar hampir sekitar 30% dalam 3 hari. Ketika indeksnya merah, marketnya ketika indeksnya merah, saham yang di investor itu naik. Ya, ini saya cerita saja. Saya nggak open regis yang invest, karena open regisnya nanti di bulan depan ya, dekat Mei. Nah, yang mau saya tekankan apa? Komitmennya. Ketika emiten tersebut drop, ya, member saya semua sudah pada frustasi. Om, nih invest gimana nih? Saya bilang, kita harus pertahankan komitmen. Target kita investasi 1-5 tahun dengan target yang sudah saya kasih. Akhirnya sabar-sabar, 2 dari 3 rekom yang dikasih, dua-duanya naik banyak. Salah satunya naik bahkan hampir 30% dalam 3 hari. Ketika market drop 2%, Anda bayangin. Ya, jadi komitmennya Anda jaga. Ketika marketnya nanti naik, saham invest Anda turun atau sideways, Anda tahan gak? Ketika marketnya makin turun, saham Anda makin turun, Anda tahan gak? Jadi bukan masalah prospek atau tidak, tapi komitmen Anda yang kuat atau tidak. Itu dulu. Saya dari dulu selalu nanya, Om, nih keep invest gimana? Saya bilang boleh-boleh aja, tapi kuat gak nahannya? 1 minggu aja kena ARB 7 hari sudah panik. Ya, apalagi mau hold 1 tahun, 2 tahun, wah susah. Ya, kayak gitu. Asri bagus untuk beberapa tahun yang akan datang. WIM agak kurang cocok, tapi untuk trading masih oke. Ya, untuk jangka menengah sih menurut saya ya takutnya valuasi sudah mahal. Ya, MTech bagaimana prospeknya? Digital masih cerah di masa depan. Kapan? Ya nggak tahu. Bisa bulan depan, bisa tahun depan. Tapi yang jelas prospek masa depan masih bagus. Ya. MTech juga merupakan live trade kami, sering ngasih cuan. Ya, ini live trade kita kemarin. Ya, teman-teman sudah profit di MTech juga. Lalu pertanyaannya apa lagi nih? Oke, ASA. Oke deh, banyak yang nanya ASA. Ya. Nah, untuk ASA ini ketahan sih. Ya, sebenarnya saya nunggu ASA di 1400 ya. Tapi ya apa daya, kalau dianya naik ya sudah, bukan rezeki. Ya, untuk ASA ya, hari ini closingnya ketahan di Fibo 50. Ya, Fibo 50. Ketahan juga di Bollinger. Ya, mungkin besok masih bisa Anda fast trade, karena ini bisa jadi masuk watchlist nih. Untuk Anda fast trade di ASA. Ya, untuk di ASA masih boleh lah. Ya, menurut saya masih boleh. Nah, oh iya, BCA. Tadi ada ngomong BCA. Nah, ini poin penting juga ya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa tanpa sadar gitu ya, BBCA ini aslinya jualan makin gede. Ya, beberapa member saya pun, peserta SCAC alumni pun ada yang ngeh bahwa secara foreign flow ini nggak sehat. Ini distribusi. Bayangin BCA selaku top 1 ya market capitalization in stock market Indonesia gitu ya, market cap terbesar di Indonesia ya, di pasar saham kita, ini asingnya jualan terus. Ya, jualan 30.000, 60.000, 30.000. Kalau di total itu sudah hampir 350.000 lebih. 350.000, atau kalau kita track dari belakang nih sudah hampir 500.000. Ya, 500.000 lebih lot yang sudah dijual. Nah, kenapa dijual ini jadi tanda tanya. Apakah mungkin kekhawatiran yang dirasakan asing ini benar-benar parah sehingga mereka memutuskan untuk taking profit dulu saham BBCA? Itu bisa. Nah, ini kan salah satu indikator bahwa saya bilang tekanan jualnya tinggi, dan balik lagi, market kita sangat potensi breakdown, bukan rebound menurut saya. Ya, mungkin Kamis masih ngedrop. Ya, kalau memang confirmation technical rebound, nggak di hari Jumat, di hari Senin harusnya. Ya, di antara 2 hari itu. Oke, ini untuk BBCA. Nah, tapi ya syukurnya BBRI masih ditahan. Nah, kalau sampai 2 saham ini jeblok, wah sudah. Bye-bye. Ya. Nah, ini hati-hati nih, untung BBRI masih diakum. Ya, untung masih diakum. Ya, BMRI juga masih oke. Jadi masih ditopang lah. Cuman ya
keluarnya asing dari BBCA ini kan jadi sinyal bahwa ada something yang nggak bener nih, ya. Dan yang kita nggak tahu pikiran asing itu sampai mana, informasi yang didapat asing sampai mana pun kita nggak tahu. Apakah akan ada market crash? Bisa jadi. Karena di 2021 banyak juga yang bilang market akan crash. Bahkan Warren Buffett sekalipun bilang 2021 market bisa crash. Karena bubble. Ya, bukan crash besar-besaran ya. Cuman karena bubble. Terutama yang terjadi di US. Ya, di bursa-bursa negara maju yang kenaikannya sudah signifikan. All time high terus. Ya, seperti itu. Nah, bursa regional pun sudah mulai terlihat bubble. Nikkei, Hang Seng, Shanghai. Nah, seperti ini nih udah makin mengerucut bahwa potensi bubble dalam jangka pendek bisa saja terjadi. Jadi ya, kalau kita nggak prepare for the worst, agak sulit. Ya, seperti itu. Baca tekim. Om, kriteria untuk saham di Serok apa? Saya akan Serok emiten yang benernya bagus, asingnya bagus, prospek bagus. Karena kalau prospek bagus ya setidaknya kita mau hold juga masih boleh, kan gitu. Jadi misalnya kena panic selling, oh sahamnya bagus nih, mau bagi dividen nih, ya sudah. Jadi kita ada alasan untuk kita hold. Itu alasan saya untuk prospek. Ya sisanya emiten yang disupport, Bandar Akum dan lain sebagainya. Ya, BRMS ini mau right issue, ya menarik sih. Karena di sini tiba-tiba volumenya besar gitu ya, dan market seperti ini pun dia cukup ketahan. Jadi BRMS masih cukup oke, TP di atas 90 ke atas, yang jelas stop loss ya di sekitar 85. Ya. MAPI sektor retail juga sebenarnya menarik tapi nggak kuat ya. Untuk MAPI ini sudah mulai muncul candle fight back, biasanya sih rebound ya. Saya melihat beberapa emiten sudah mulai rebound. Contoh kayak Doit kepukul 4%, closingnya minus 1%. Jadi beberapa emiten sudah mulai terlihat ada perlawanan lah ya. Kayak misalnya tadi ada nanya GJTL. Ya, GJTL marketnya drop 1,6, dia cuma drop 2,8. Ya, bahkan tadi sempat BEP juga di 880, tandanya sudah sangat bagus. Ya, Tekim tadi sudah saya buat contoh. Wood misalnya, coba kita lihat ya. Wood juga sudah mulai, harusnya technical rebound ya. Harusnya, karena sudah ke retrace di MA13 gitu ya. Prospeknya juga masih bagus untuk Wood. Ya, DGNS ini kan, ini saya lepas pantau sih. Ya selamat lah buat yang beli. Nah, DGNS luar biasa. Cuman hati-hati koreksi dalam jangka dekat. Karena closingnya kurang baik. Ya jadi high-nya 885, close 820. Artinya kan taking profitnya lumayan besar di sini. Nah, kalau seperti ini ya takutnya akan terjadi taking profit sama Bandar. Ya, ini yang ditakutkan. Jadi kalau mau entry ya hati-hati. Kalau mau fast trade ya silahkan. Ya. LPPF sudah ya, sektor retail, kota. Wah, banyak ya kota. Nah, untuk kota ini kalau mau spekulasi ya boleh. Kita di VVIP, saya ngomong dulu, kita udah masuk di 500 ke bawah. Ya, saya mau ngomong dulu nih. Nanti disangka Anda nonton ini jadi tukang cuci piring. Ya, mending cuci piring. Kalau sapu ngepel juga gimana? Jadi, kami sudah masuk 500 ke bawah. Ya, tadi kita di sesi 2 full trading gorengan. CSIS, kayu. Ya, emiten-emiten yang naik signifikan tuh kita tradingkan. Denar, ya itu kita trading kan cuan 5% lebih. Ya, nah, kota masuk watchlist. Saya sudah info. Nah, rata-rata beli di 500 ke bawah. Ya, nah, biasanya emiten-emiten yang seperti kota, ya, ketika dia koreksi dan ada satu titik dia ketahan, biasanya dia ada rebound satu kali. Biasanya. Ya. Nah, lalu targetnya ke berapa Om kalau dia rebound? Kalau dia rebound, targetnya ke sini. 570, 575. Ini target secara FIBO. Nah, tapi realistis saja. Ya, ada resisten juga nih di sekitar 530, 550. Jadi, kalau mau fast trade kan boleh. Cuman ingat, kota ini bandarnya luar biasa. Jadi, kalau sekali di drop, bisa langsung ARB. Ya, jadi ini mirip-mirip truk, mirip-mirip OPMS, dan lain sebagainya. Ya, ini emiten-emiten yang di saat market galau, ini yang jalan. Jadi ya Anda harus bisa trading di saham-saham seperti ini. Ya, Antam gimana? Antam kalau dilihat dari foreign flow bagus, cuman ya saya nggak tahu kenapa belum dikerek karena belum ada stimulus. Ya, jadi kalau Anda cek Antam rata-rata masih di atas nih. Ini bahkan ada gap besar. Apakah tertutup?
saya optimis masih tertutup. Saya optimis. Karena kalau kita cek secara monthly, ini cuma koreksi wajar akibat dia 5 bulan naik. Ya, jadi kalau saya hitung-hitung, Anda kalau mau hold Antam dan kawan-kawan, sampai akhir tahun masih boleh menurut saya. Karena dari tren pun ini baru uptrend. Jadi kalau ibarat baru wave, ini baru wave 1. Ini baru wave 1. Ya, ini lagi mau wave 2. Ya, sementara Anda akan melihat Antam koreksi. Nanti kan wave 3 dia bisa tembus. Ini kan kalau kita pakai Elliott wave kan seperti itu. Jadi kalau Anda long term, Anda mid term, Anda cara pandangnya jangka menengah, jangka panjang, maka Anda melihat bahwa Antam ini wajar. Bahkan ya bisa di bawah 2000. Tapi jangka menengah, jangka panjang masih prospek untuk naik. Cuman tinggal komitmen Anda sabar atau tidak. Ya, komitmen. Berlaku untuk semua saham. Ya, Anda silakan cek saja. Contoh tadi CTRA, ya. CTRA closingnya bagus nih. Ya, moga rebound ya. CTRA closingnya bagus. Ya, tapi kalau Anda lihat monthly, wah ini kan sudah naik banyak. Wajar dong kalau dia koreksi. Nah, karena kalau Anda lihat semua monthly rata-rata saham sudah waktunya koreksi, maka tidak heran market kita pun juga akan berat dalam beberapa bulan ke depan. Teorinya kan gitu. Ya, jadi ya sabar-sabar saja. Selagi saham itu bagus, Anda hold silakan. Ya, ini tugas Anda cari mentor yang bisa ngasih tahu Anda nih saham ini prospek gak, saham ini gimana. Kayak gitu. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Badan juga masih nggak fit. Ya, mohon maaf nih nggak bisa kejawab semua, tapi pada intinya beberapa hal-hal poin-poin penting yang saya sampaikan, teman-teman bisa dapat benefit lah pada intinya. Saya big thanks buat penonton setia. Saya doakan teman-teman semua diberikan kesehatan, teman-teman semua diberikan kebijaksanaan, kearifan, teman-teman tidak diberikan kepanikan dalam trading ya, dalam trading tidak diberikan kepanikan sehingga bisa dengan bijak memutuskan apakah harus buy, hold atau sell. Saya juga doakan emiten-emiten dan teman-teman posisi nyangkut bisa segera naik, kita bisa segera sama-sama tersenyum lebar lagi. Kita doakan semoga fase market IHSG kita yang jelek ini bisa segera lewat. Amin. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini dan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.